Shalom semua. Selamat bertemu kembali dalam acara Bible Study. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar cepat berkembang. Oke, terima kasih yang sudah tekan tombol subscribe. Ayo kita lanjut. Menjawab kontradiksi Matius pasal 1 ayat 1 hingga 17 vs Lukas pasal 3 ayat 23 hingga 26. Mana satukah silsilah Yesus yang betul? Matius pasal 1 ayat 1 hingga 17 atau Lukas pasal 3 ayat 23 hingga 26. Mari kita melihat ayat ini. Matius pasal 1 ayat 1 hingga 17. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahashon, Nahashon memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Iliud, Iliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jelas ya, silsilah yang ditulis oleh Matius. Sekarang kita melihat silsilah Yesus yang ditulis oleh Lukas. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matan, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Heli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda. Hampir semua yang ditulis oleh Lukas berbeza dari apa yang ditulis oleh Matius.
Mana satukah silsilah yang benar? Dalam Matius, silsilah Yesus tertulis, Yesus adalah anak Yusuf, anak Yakub, anak Matan, anak Eleazar, anak Elihu, anak Akim, anak Zadok, anak Azor, anak Elakim, anak Abihu, anak Zerubabel, anak Setil. Tetapi dalam Lukas, Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matan, anak Lewi, anak Malhi, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Heli, anak Nagai. Hampir semuanya beda nama orang. Apakah Tuhan tidak memberikan wahyu yang tepat? Jika Alkitab benar, yang diturunkan dari Allah, mengapa ada kontradiksi? Tentu Alkitab sudah dipalsukan. Itu adalah tuduhan-tuduhan orang yang tidak membaca dengan baik dan tidak mengetahui penjelasan-penjelasan mengapa Matius dan Lukas menulisnya demikian. Jika kita membaca sekilas pandang, maka kita akan melihat kedua data silsilah ini kontradiksi. Jika kita sudah mengetahui penjelasannya, maka kita akan tahu jawabannya. Jawaban: Matius menulis silsilah Yesus dari garis keturunan Yusuf. Apa yang ditekankan dari Matius adalah silsilah legal father menurut hukum Yahudi. Lukas menulis silsilah Yesus dari garis Maria ibunya. Jadi, tidak ada masalah jika berbeda daftar nama-namanya. Karena Matius menulis dari keturunan Yusuf secara legal atau hukum Yahudi. Sedangkan Lukas menulis silsilah Yesus dari garis Maria. Menurut hukum Yahudi, kedudukan menantu sama dengan anak laki-laki. Jadi Yusuf memang benar adalah anak Eli dalam pengertian menantu. Sekadar tambahan, Raja Saul memanggil Daud dengan sapaan anak. 1 Samuel pasal 24 ayat 16. Padahal Daud bukanlah anak kandung Raja Saul, melainkan menantunya. Paham ya? Jadi tidak ada kontradiksi. Karena Matius menulis secara legal menurut hukum orang Yahudi. Sedangkan Lukas menulis dari silsilah ibunya. Kata anak Eli itu mewakili dia sebagai menantu menurut hukum orang Yahudi atau pandangan orang Yahudi tentang menantu adalah anak. Boleh disebut dengan sapaan anak. Jadi, Yusuf disebut anak Eli tidak menjadi masalah.
Paham ya? Oke. Maria menggunakan nama suaminya Yusuf, maka wajar Lukas menulis Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli. Semoga memberi penjelasan. Ya, paham? Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sekiranya ada kontradiksi-kontradiksi yang saudara-saudari temukan, sila tulis di ruang komen supaya channel ini dapat menjawab. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan lonceng yang ada di samping subscribe untuk mengikuti perkembangan dari channel ini. Terima kasih. Salam, berjumpa kita di dalam acara seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.